Nah, dari situ ternyata pada saat pengumuman tes CPNS kemarin, dan alhamdulillah saya lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidya Atika. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih kok saya bisa lolos CPNS dengan mudah. Dan kalau dibilang belajar sih ya, saya belajar tetapi tidak yang benar-benar fokus belajar begitu, karena memang banyak sekali kendala-kendalanya pada saat ingin memulai untuk belajar gitu. Jadi memang belajarnya ya sebisanya dan semampunya saja, tapi bisa lolos CPNS, no suap-suap, karena sekarang memang sepertinya susah ya kalau misalnya suap-suap seperti itu, udah nggak zamannya lagi gitu. Nah, sekedar info aja kepada teman-teman, saya itu ikut tes CPNS sudah ketiga kalinya ini. Jadi yang pertama waktu saya masih ijazah D2, kemudian yang kedua yang formasi 2018 kemarin, itu lagi hamil gede, ikut tes CPNS, berharap ini rezekinya bocah di dalam perut, tapi ternyata memang belum, rezekinya pada saat dia sudah lahir ya. Dan yang ketiga yang formasi tahun 2019 kemarin, dan kemarin alhamdulillah lolos tes SKD dan SKB. Nah, beberapa permasalahan yang sering kita hadapi pada saat mengikuti tes CPNS itu adalah kita sudah belajar giat, sudah ikut bimbel yang khusus tes CPNS itu kan ada ya, bimbel online atau bimbel langsung datang kayak gitu, terus beli soal-soal latihan dan segala macamnya, tapi masih aja pada saat tes itu nggak lolos juga gitu. Sedangkan saya di sini nggak pernah ikut yang namanya bimbel-bimbel tes CPNS, juga nggak pernah beli soal-soal online, juga nggak pernah. Jadi cuman mengandalkan pembahasan soal dari YouTube aja. Dan juga teman-teman, mungkin kalau bagi teman-teman yang profesinya sebagai guru, terutama guru SD nih kalau saya, kemudian sudah memiliki serdik atau sertifikat pendidik, nah itu kan biasanya sudah dijamin 100%. Tapi masalahnya kemarin itu saya punya serdik, sudah saya upload pada saat pendaftaran. Tapi ternyata saat mau tes SKB itu tidak terlihat, jadi tidak semacam kayak nggak kebaca sama sistemnya. Nah disitu kan otomatis harapan untuk mendapatkan prioritas kalau kita mempunyai serdik itu kan gagal ya, udah pasti nggak ada harapan kita punya nilai plus dari serdik itu gitu. Jadi kita harus benar-benar berusaha sendiri dari nilai murni kita gitu, karena memang nggak kebaca gitu. Memang ada teman-teman yang lain yang kebaca serdiknya sehingga dia mendapatkan poin tambahan di saat tes SKB. Nah akhirnya saya kemarin sepertinya memang tidak ada nilai dari sertifikat pendidik, saya murni nilainya memang dari hasil pengerjaan soal yang sudah saya kerjakan itu gitu. Tapi bisa lolos. Nah ajaib bukan? Nggak ajaib, semuanya itu memang atas kehendak Allah ya. Nah, seperti apa tipsnya? Perhatikan baik. Tips yang pertama adalah teman-teman harus melihat peluang ya. Misalnya memilih formasi atau tempatnya itu yang benar-benar banyak peluangnya. Pengalaman saya kemarin, saya daftarnya itu sudah di akhir-akhir. Jadi 3 hari sebelum penutupan pendaftaran itu saya baru daftar gitu. Jadi emang dan sistem SSCN-nya kan biasanya itu lemot ya, karena memang saking banyaknya yang mau mendaftar. Jadi saya ambil di hari-hari terakhir dan melihat mana sekolah yang benar-benar membutuhkan dan saingannya sedikit. Pasti teman-teman semuanya sudah lebih canggih lah untuk melihat pesaingnya berapa di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar. Ya memang benar kita harus belajar, tapi kalau saya pribadi nih memang banyak keterbatasan, jadi saya belajarnya nggak ngoyo ya, sebisanya dan semampunya aja. Mungkin di saat anak saya udah tidur, saya baru buka-buka YouTube, cari-cari pembahasan soal, dan itu pun juga nggak bener-bener fokus melihat dari awal sampai akhir, juga enggak, hanya
hanya yang kira-kira saya paham, saya dapetin, dan nggak lama juga gitu. Jadi semampu kita saja kalau belajar. Tapi kalau teman-teman di luar sana misalnya lebih semangat, itu lebih bagus. Tips yang ketiga, minta doa restu orang tua, terutama ibu ya. Tetapi gini teman-teman, sebenarnya itu kan sudah hal yang wajar banget ya, kalau orang tua itu udah pasti mendoakan kita, terutama ibu itu udah pasti diucap terus lah kita dalam doanya gitu ya. Dan juga misalnya kita sudah menikah maka dan mertua kita itu masih hidup dua-duanya, kita meminta doa restu, meminta doa kepada beliaunya juga, karena beliaunya itu juga orang tua kita yang harus kita hormati juga. Tips yang keempat, faktor terbesar yang mempengaruhi saya bisa lolos CPNS yaitu doa ibu atau zikirnya ibu kandung kita gitu. Dan bersyukurnya memang untuk teman-teman semuanya, misalnya ibunya masih ada, belum meninggal, maka harus benar-benar memohon untuk didoakan gitu. Tapi kalau misalnya sudah meninggal ya kita datangi, kita kunjungi makamnya, dan kita meminta doa kepada Allah sambil mengunjungi makam ibu kita gitu. Nah di sini kemarin saya meminta ibu saya untuk mendoakan gitu. Jadi kemarin kan ada teman saya yang lolos itu di tahun CPNS tahun 2018 itu, dia sebenarnya nggak niat sama sekali dan nggak mau daftar CPNS, tapi karena orang tuanya itu kekeh berharap untuk dia itu daftar CPNS dan mengambil formasi yang ada di kampungnya dia, di dekat rumahnya dia, di sekolahnya dia SD zaman dulu. Itu ibunya yang minta gitu. Akhirnya ya udah deh, karena ibunya yang minta, akhirnya dia mau daftar di kampungnya itu. Tuh, kemudian pada saat dia daftar juga dia nggak ada niatan untuk belajar sama sekali, orang dia nggak pengen, udahlah cuman buat nyenengin hati orang tuanya, terutama ibunya itu, yang penting daftar aja, juga nggak belajar juga, ikut tes aja gitu. Ternyata pada saat dia mau tes itu, dia ibunya nanya, kamu tesnya kapan gitu. Aku tesnya hari ini dan jam berapa, jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah ternyata di luar dugaan si teman saya ini, di luar sepengetahuan dari teman saya ini, ibunya di rumah ketika jam dia tes itu, ibunya langsung menggelar sajadah di tempat sholat, langsung berzikir sebanyak-banyaknya dan berdoa sebanyak-banyaknya sampai dia selesai tes gitu. Itu untuk tes SKD maupun SKB itu seperti itu, dan dia nggak tahu kalau dia itu didoakan oleh ibunya pada saat jam tesnya itu berlangsung. Nah dari situlah nah terus kemudian belum selesai ceritanya ya, kemudian setelah itu dia telepon ke ibunya setelah tes, gimana tesnya, ya alhamdulillah lancar gitu. Nah beberapa bulan kemudian beberapa bulan kemudian pengumuman tuh, ternyata dia lolos. Nah dia telepon tuh, dia kabarin ibunya, bu aku lolos alhamdulillah gitu. Nah pada saat dia telepon, kakaknya juga ngobrol tuh sama dia kan, kamu tahu nggak sebenarnya kemarin itu pada saat kamu tes, ibu itu berdoa dari kamu mulai mengerjakan tes sampai kamu selesai tes tuh ibu nggak beranjak dari tempat sholat, dari atas sajadahnya. Jadi tetap di atas sajadah itu berdoa, berzikir terus sebanyak-banyaknya agar anaknya dimudahkan dan diloloskan dalam tes CPNS itu. Ternyata bener dong teman-teman, dia lolos tanpa belajar, tanpa ada niatan. Kalau udah ibu yang mendoakan, maka sepertinya pintu langit langsung terbuka lebar dan Allah langsung mengijabah doa dari ibu gitu. Nah saya pribadi langsung cerita ke ibu gitu. Nah ibu saya alhamdulillah pada saat saya tes pun, kalau yang tes sebelumnya itu ibu cuma mendoakan biasa kalau habis sholat atau sholat tahajud gitu ya. Nah pengalaman dari teman saya itu ternyata langsung dipraktekkan sama ibu saya. Jadi pada saat
tes CPNS, di jam-jam saya mengerjakan soal, ibu saya langsung ambil air wudhu, menggelar sajadah, langsung di situ berzikir, berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat tes SKD, tes SKB pun juga sama seperti itu. Dan juga yang pasti kita pribadi juga harus berdoa. Nah, dari situ ternyata pada saat pengumuman tes CPNS kemarin, dan alhamdulillah saya lolos gitu. Jadi memang doa ibu itu luar biasa, sangat-sangat ajaibnya ya doa ibu gitu, benar-benar diijabah sama Allah gitu. Dan juga saya pribadi mengamalkan doa-doa sebelum selama tes CPNS ini. Jadi misalnya mau berangkat tes SKD atau mau berangkat tes SKB, itu saya amalkan doa, banyak-banyak baca sholawat, kemudian 2 kalimat syahadat, bismillah, alhamdulillah, ya pokoknya zikir kita ucapkan selama perjalanan dan selama kita berada di tempat tes gitu, agar dimudahkan, agar ditenangkan juga dalam mengerjakan soalnya gitu. Dan alhamdulillah memang tahun ini diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki, yaitu lolos CPNS. Semoga tipsnya bisa membantu teman-teman, bagi teman-teman yang nantinya akan ikut CPNS di tahun 2021. Tipsnya seperti itu kalau dari saya pribadi. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita atau pengalaman saya tadi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.